Shalom, selamat bertemu kembali di Renungan Harian Toraya edisi Selasa 16 Agustus 2022. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan membaca dan menemukan firman-Mu. Tuhan, berkati kami. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan kita terdapat dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Bangsa asing sebagai alat murka Allah. Bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih terancung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Karena panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilunturkan. Kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina. Mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap bangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari ini mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Saudara-saudara, tema kita pada renungan hari ini adalah semua bisa menjadi alat Tuhan. Ya, menjadi orang yang diistimewakan tentu menjadi suatu kebanggaan untuk diri kita sendiri. Bagaimana tidak, jika kita menjadi orang yang diberikan kehormatan khusus dari semua yang ada. Misalnya kita menjadi wakil sekolah, kita dipilih menjadi perwakilan keluarga, kita dipilih menjadi pegawai dan sebagainya. Namun, seringkali kita terlena akan keistimewaan yang diberikan dan tidak mempertanggungjawabnya. Begitu juga dengan bangsa Israel yang menjadi bangsa yang beruntung. Bagaimana tidak dikatakan beruntung? Bangsa Israel itu menjadi bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan, umat pilihan Tuhan, dan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Status yang bukan asal-asalan tetapi merupakan pilihan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Mereka telah diberikan pembebasan dan kemerdekaan. Namun bangsa Israel terlena dengan keistimewaan tersebut dan lama-kelamaan justru memberontak kepada Tuhan. Mereka lebih mengandalkan pikiran dan pengalaman mereka daripada mementingkan Tuhan. Mereka juga lebih mementingkan kepentingan duniawi dibandingkan dengan Tuhan. Mereka tidak lagi takut kepada Tuhan dan mereka merasa diri mereka hebat karena mereka telah mengalahkan banyak bangsa yang kuat. Tetapi Tuhan akan menggunakan bangsa-bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel. Kuasa Tuhan tidak terbatas pada bangsa Israel saja. Ia juga dapat menggunakan bangsa lain untuk menjadi alatnya untuk menegur umatnya. Saudara-saudara, kita juga kembali disadarkan bahwa Allah berkuasa atas seluruh kehidupan kita dan alam semesta. Tuhan ingin kita tidak lupa kepadanya karena Tuhan yang telah membebaskan kita dari dosa, termasuk telah memberikan kita kemerdekaan. Ingatlah, Tuhan bisa menggunakan siapa saja dan apa saja yang bisa menegur kita. Karena itu, hendaklah kita mengisi kemerdekaan ini dengan bersyukur dan melakukan kehendak-Nya. Merdeka. Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kami.
Firman-Mu menegur kami untuk tidak terlena atas keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kami, melainkan kami menyadari bahwa Tuhan yang berkuasa di atas kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Sampai bertemu di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.